Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Kak Binsar akan melanjutkan materi pecahan kita. Kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Adik-adik semua, pada materi kali ini Kakak harap kalian masih bisa terus bersemangat mengikuti pembelajaran kita dan bersabar karena masa pandemi belum selesai. Jadi kalian harus terus menjaga kesehatan kalian di rumah dengan terus mengkonsumsi yang bergizi, makanan yang bergizi, dan juga mencuci tangan dan menggunakan masker. Baik, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama, untuk membandingkan pecahan, ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama, dengan menggunakan gambar. Jadi kita gambar dulu. Misalnya di sini ada contoh. Di sini ada gambar. Gambar pertama itu pecahannya 2/4 dan 3/4. Kita mau bandingkan dua pecahan itu. Maka, nah ini nanti ada tanda seperti ini. Kurang dari, ini dibacanya kurang dari, dan ini dibacanya lebih dari. Nanti Bapak jelasin bagaimana cara membaca ini dan bagaimana cara cepat supaya kalian bisa ingat ya tentang ini. Kurang dari, ingat ya, ini kurang dari, sikut ke kiri, kemudian sikut ke kanan, ini lebih dari. Nah, di sini untuk pecahan ini ada dua tanda hijaunya. Keseluruhan dipotong menjadi 4 bagian, berarti ini 2/4. Ini juga sama, ada 4 potongan bagian dan ada 3 tanda hijaunya, berarti 3/4. Maka 2/4 lebih kecil dari 3/4. 2 lebih kecil dari 3. Nah, sedangkan kalau di sini di selanjutnya ini ada lingkaran dibagi menjadi 2 potongan. Ya, berarti yang di arsir hijau inilah 1/2, 1/2, kemudian di sebelahnya ada lingkaran yang dipotong menjadi 3 bagian. Kita lihat 3 bagian ini, satunya diarsir berarti 1/3. Nah, kita lihat luas daerahnya, mana lebih luas? Yang ini atau yang ini? Nah, ternyata yang lebih luas itu adalah 1/2 bagian daripada 1/3 bagian. Maka kita bisa tulis 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, ini kalau menggunakan gambar. Kelemahan dari menggunakan gambar ini tentunya kalian akan kesulitan dalam menggambar, karena kalau ada soal nanti kalian harus menggambar terlebih dahulu baru bisa mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, biasanya membandingkan pecahan ini dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Di sini ada garis bilangan, adik-adik, kalian bisa lihat. Aturannya kalau menggunakan garis bilangan seperti yang ada di buku kalian, bisa kalian lihat di halaman 7 dari buku ESPS Erlangga. Nah, untuk garis bilangan, bagaimana cara membandingkannya? Kita tinggal lihat bilangan yang ada di sebelah kanan itu tentu lebih besar dari bilangan yang ada di sebelah kiri. Misalnya ini, 1/2 dengan 1/3, 1/2 dengan 1/3, 1/2 ini berada di sebelah kanan, makanya dia lebih besar daripada 1/3. Semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Nah, kalau kita lihat di sini 1/8, berarti lebih kecil dari 1/6, 1/6 lebih kecil dari 1/5, 1/5 lebih kecil dari 1/4, 1/4 lebih kecil dari 1/3, dan 1/3 lebih kecil lagi dari 1/2. Begitu juga kalau kita pindahin di sini, 2/3 lebih kecil dari 2/4, maaf, lebih kecil dari 2/3. Ya, karena semakin ke kanan garis bilangan, pecahan itu semakin besar. Ya, seluruh bilangan juga demikian. Semua bilangan semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Nah, ini juga punya kelemahan adik-adik sekalian.
menggunakan garis bilangan ini. Kenapa? Karena kita harus menggambar dulu. Ya, jadi memakan waktu dalam menggambar. Tapi tidak masalah untuk kita coba ya sebagai awal-awal. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu membandingkan pecahan dengan cara langsung kedua pecahan itu. Nah, dengan cara langsung inilah yang banyak dipakai. Kenapa? Karena tidak menggunakan gambar-gambar. Ya. Jadi bisa dengan langsung dibandingkan pecahan tersebut. Nah, ada dua keadaan adik-adik sekalian kalau kita ingin membandingkan pecahan secara langsung. Keadaan pertama, kalau penyebutnya sama. Penyebut kedua pecahan yang mau kita bandingkan itu sama. Dan keadaan kedua, kalau penyebut kedua pecahan itu berbeda. Kalau yang sama, ini mudah, langsung bandingkan saja. Nanti Bapak akan jelasin ya. Lebih lanjut kita teorinya dulu, ini penjelasan Bapak dulu. Jadi kalau yang penyebutnya sama, ini mudah, langsung dibandingkan saja. Tapi yang kadang bermasalah itu adalah yang penyebutnya berbeda. Maka ada yang harus disamakan dulu, yaitu samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Kalau udah sama ya kembali ke kaidah yang ini, yang penyebut kedua pecahan sama. Baik, untuk lebih lanjutnya kakak mau sekarang ke contoh-contoh soal ya. Nah, ini yang pertama, kakak mau perkenalkan dulu tentang tanda seperti ini. Ini tanda kurang dari adik-adik. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kalian mudah mengenal? Biasanya itu dibubuhkan, kakak biasanya bubuhkan garis di sampingnya supaya bisa terbaca kurang dari. Ya. Seperti ini garisnya, garis K, makanya disebut kecil. Ya, jadi kalau ada tanda seperti ini, dibacanya lebih kecil. Kemudian ada lagi tanda seperti ini, lebih besar. Nah, untuk mengingatnya dengan mudah, kakak tarik garis. Nah, seperti huruf B. Jadi dibaca lebih besar. Ya. Kemudian ini sudah sering kita dapati yaitu tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Jadi yang di atas dibaca lebih kecil, yang di tengah tadi lebih besar, dan kalau tanda sama dengan ini sudah familiar di kita. Kemudian selanjutnya contoh soal di sini, sepertiga kita mau bandingkan dengan 2/3. Ini kedua penyebutnya sama, yaitu sama-sama 3. Kalau kedua penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan saja adik-adik pembilangnya, yaitu 1 dan 2-nya ya. Karena penyebutnya udah sama, kita tinggal bandingkan 1 dan 2 ya. Maka 1 itu dan 2, mana lebih besar 1 dengan 2 atau lebih kecil? Nah, berarti 1 itu lebih kecil dari 2. Maka pecahannya pun sama. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. 3/4 dan 1/4. Nah, ini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Maka yang kita bandingkan 3 dan 1. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Benar. 3 itu lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka pecahannya pun sama. 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Kita kembali ke contoh soal kalau penyebutnya berbeda seperti ini. 2/7 titik-titik 3/4. Nah, ini penyebutnya berbeda. Yang satunya 7, kemudian yang satunya lagi 4. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, caranya ada banyak cara untuk, berarti kita samakan dulu penyebutnya nih. 7 dan 4 kita samakan dulu.
Tapi ada cara lain yang bisa lebih mudah untuk kalian, yaitu dengan cara dikalikan silang. Ya, seperti ini. 2 dikalikan silang dengan 4. Ya, 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian 3 dan 7 kita kalikan silang juga. Ya, pembilang kali penyebut. 3 kali 7 berapa? 21. Ya. Karena sekarang kita bandingkan 8 dengan 21. Ya. 8 lebih kecil dari 21 atau lebih besar dari 21. Tentu saja 8 itu lebih kecil dari 21. Makanya di atas pun pecahannya juga sama. 2/7 lebih kecil dari 3/4. Selanjutnya 2/4 titik-titik 4/8. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ya. Kita kalikan silang sama juga. Kita kalikan silang 2 dikali 8 dan 4 dikali 4. Ya. 2 kali 8, 16. Kemudian 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. Ya. 4 kali 4, 16. Nah, karena sama-sama 16, ini artinya pecahan ini memiliki nilai yang sama. Berarti memiliki nilai yang sama. Dia nggak pakai tanda kecil dari, nggak pakai tanda lebih besar dari, tapi memakai tanda sama dengan. 16 sama dengan 16. Baik, demikian materi kita tentang membandingkan pecahan. Ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya yang kedua, yaitu mengurutkan pecahan, Kakak berharap kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku, ya. Jadi Kakak akhiri materi membandingkan pecahan sampai di sini, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.